Mr. President. Something that people care about. Yeah, what do you say? Go ahead. What would you say to are the so survivors bad. who feel You are the worst reporter. No wonder CNN has no ratings because of people like you. You know, she's a young woman. I don't think I've ever seen you smile. I've known you for 10 years. I don't think I've ever seen a smile on your face. You know why? You know why you're not smiling? Because you know you're not telling the truth, and you're a very dishonest organization. So why are Republicans so interested in Bill and Hillary Clinton? It's because they're trying to distract from the fact that Donald Trump is in the Epstein files thousands and thousands of times. In those files, there's highly disturbing allegations of Donald Trump raping children, of Donald Trump threatening to kill children. Donald Trump sedang menghadapi masa-masa kritis sebagai Presiden Amerika Serikat. Berbagai masalah dan skandal sedang mengepung politikus 78 tahun ini. Sosok Trump yang biasanya dikenal arogan kini mulai menunjukkan ekspresi ketakutan dan cemas setiap kali diwawancarai oleh wartawan terkait file Epstein. Nama Trump disebut sebanyak 1.800 kali dalam laporan dokumen terbaru dari skandal Jeffrey Epstein. Selain itu, gejolak protes besar-besaran di Amerika Serikat juga membuat rezim Trump digoyang isu pemakzulan. Supremasi Paman Sam sebagai negara adidaya juga mulai runtuh usai gagal menyerang Iran. Ditambah pengaruh AS di Ukraina juga melemah setelah Rusia berhasil menghancurkan sistem pertahanan Paman Sam. Rusia juga semakin menuju ke era nuklir tanpa batas berkat manuver Vladimir Putin. Bagaimanakah dimulainya era kejatuhan Donald Trump yang dirayakan oleh musuh-musuh Amerika Serikat? Donald Trump dikepung berbagai masalah. Jika ada gelar manusia paling stres dan ketakutan di muka bumi saat ini, maka jawabannya adalah Donald Trump. Ya, sosok yang biasanya terlihat congkak, sombong, dan merasa paling hebat ini sekarang mulai ketar-ketir. Trump sedang dihadapkan dengan berbagai kasus rumit yang mengancam reputasi dan jabatannya sebagai pemimpin tertinggi Amerika Serikat. Musuh-musuh Trump sekarang sedang menunggu kehancurannya. Presiden ke-47 Paman Sam ini sudah terlalu banyak membuat kekacauan di muka bumi. Mungkin inilah waktu yang tepat untuk melihat Trump menemui karmanya. Bagi kalian yang sudah penasaran, kami akan mengupas satu persatu tentang kasus yang berpotensi menenggelamkan Trump. Masalah pertama yang sedang membuat Trump ketakutan adalah terbongkarnya file Epstein. Ya, skandal memalukan yang menghebohkan jagat dunia maya ini ternyata menyeret nama Trump. Sebagai informasi, Epstein file adalah kumpulan dokumen setebal ribuan halaman yang berkaitan dengan dua penyelidikan kriminal atas kasus yang melibatkan pemodal asal AS Jeffrey Epstein serta kaki tangannya Ghislaine Maxwell. Berkas-berkas ini mencakup berbagai jenis dokumen, mulai dari catatan perjalanan, rekaman komunikasi, hingga email yang mengungkap jejaring sosial Epstein dengan tokoh-tokoh berpengaruh. Kasus ini sebenarnya sudah disorot sejak tahun 2019. Saat itu Epstein yang sudah dijebloskan ke penjara tiba-tiba meninggal secara misterius dengan cara mengakhiri nyawanya sendiri. Kini skandal file Epstein kembali meledak di publik karena dugaan keterlibatan Trump. Bukan main-main, nama Trump disebut sebanyak 1.800 kali dalam file Epstein. Presiden AS ini disebut pernah terbang ke pulau rahasia Epstein yang sering disebut sebagai Epstein Island. Bahkan, Epstein dalam laporan dokumen tersebut menyebut Trump sebagai orang terburuk yang pernah dikenalnya. Bayangkan betapa buruknya Trump dijuluki demikian oleh sosok yang dianggap sebagai manusia paling jahat dan menjijikan seperti Epstein. Namun tuduhan ini langsung dibantah oleh Trump dengan sangat keras. Ia mengaku tak pernah mengenal Epstein, bahkan sama sekali tidak pernah berhubungan dengan sosok mengerikan tersebut. Bahkan Trump justru menyerang balik orang-orang yang menuduhnya berkawan dengan Epstein.
Tidak seperti banyak orang yang suka berbicara kasar, saya tidak pernah pergi ke Pulau Epstein yang penuh dengan orang jahat. Tetapi hampir semua Demokrat yang korup ini dan para donatur mereka pergi ke sana, tegas Trump. Bantahan Trump ini terdengar seperti omongan orang yang sedang menyembunyikan kebenaran. Ada banyak kebohongan di balik statement yang disampaikannya. Pengakuan Trump yang tidak pernah datang ke Epstein Island bisa langsung disanggah dengan bukti-bukti berikut. Dokumentasi yang akan kami lampirkan mungkin bakal membuat kamu jijik dan mual karena terlalu disturbing. Lewat bukti-bukti ini, pengakuan Trump sebelumnya adalah kebohongan besar. Tipu muslihat Trump untuk menutupi keterlibatannya di kasus Epstein juga terlihat saat ia menyerang wartawan yang menanyakan skandal tersebut. It's not the question that I mind, it's your attitude. I think you are a terrible reporter. It's the way you ask these questions. You start off with a man who's highly respected, asking him a horrible, insubordinate, and just a terrible question. And you could even ask that same exact question nicely. You're all psyched up. Somebody psychs you over at ABC. They're going to psych it. You're a terrible person and a terrible reporter. Bukan hanya sekali, Trump kembali menyerang personal jurnalis CNN yang menodongnya dengan pertanyaan seputar file Epstein. And they should be ashamed of you. Okay, go ahead. Terseretnya nama Trump di kasus file Epstein membuat lawan-lawan politiknya kegirangan. Salah satunya ditunjukkan oleh Ted Lieu, anggota DPR AS dari Partai Demokrat. Donald Trump disebut ribuan kali dalam berkas-berkas Epstein. Dalam berkas-berkas tersebut terdapat tuduhan yang sangat menjijikan. Jika Trump terlibat dengan sosok seperti Epstein, maka ia juga bersalah atas semua kejahatan yang pernah dilakukan Epstein, ujar Ted Lieu. Bukan hanya skandal file Epstein, citra Trump sebagai presiden juga tercoreng akibat demonstrasi anti-ICE yang sedang berlangsung di sejumlah wilayah AS. Kericuhan terjadi di Minneapolis, Washington DC, New York, Los Angeles, sampai Texas. Rakyat Amerika Serikat mulai turun ke jalan untuk mengecam keras kebijakan imigrasi yang dibuat Trump. Demonstrasi anti-ICE ini bahkan dilakukan oleh tokoh-tokoh Hollywood dan para selebritis pamansang. Salah satu yang paling ikonik adalah pidato Billie Eilish di acara Grammy Awards. Fuck ICE is all I want to say, sorry. No one is illegal on stolen land. Kericuhan total akibat protes anti-ICE serta government shutdown yang sempat dialami AS membuat rezim Trump semakin kacau balau. Media The Guardian bahkan melabeli masa-masa kritis ini sebagai momen paling gelap dalam periode kedua Trump sebagai presiden AS. Obsesi kejam pemerintahan Trump terhadap imigrasi telah menyebabkan penahanan, kematian, dan deportasi. Tetapi tren terbaru di mana petugas imigrasi menembak mati warga Amerika di jalanan jelas merupakan langkah menyakitkan yang baru, tulis The Guardian. Kekalahan Amerika di Iran dan Ukraina. Kejatuhan Donald Trump juga semakin terlihat setelah gagal menyerang Iran. Amerika Serikat akhirnya membatalkan agresi militer ke negeri para mullah. Paman Sam dikabarkan lebih memilih bernegosiasi ketimbang melakukan konfrontasi militer. Padahal AS sejak awal sudah pamer kekuatan alutsista tempur mereka. Sejumlah kapal induk perang Paman Sam diarahkan untuk berlayar ke Timur Tengah. Dikabarkan ada sekitar 10 kapal induk perang yang dikirim Pentagon. Salah satunya yang terbesar dan terkuat yakni USS Abraham Lincoln yang dilengkapi kapal perusak dan jet tempur F-35C. Selain itu, Trump juga berkali-kali mengancam akan menghanguskan Iran. Ia mendesak negeri para mullah ini untuk menuruti kemauan AS kalau tidak ingin diratakan menjadi tanah. Waktu hampir habis, ini benar-benar sangat penting, seperti yang pernah saya katakan kepada Iran sebelumnya. Buat kesepakatan. Serangan selanjutnya akan lebih buruk, jangan terjadi lagi, ujar Trump. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Trump menarik pasukan perang AS untuk mundur. USS Abraham Lincoln menjauh sebanyak 1.400 titik dari wilayah awal. Hal ini terjadi setelah Ayatollah Ali Khamenei selaku pemimpin tertinggi Iran muncul ke publik. Khamenei dengan tegas menjawab tantangan perang yang dilemparkan Trump. Pemimpin Republik Islam Iran ini sekaligus membantah propaganda AS dan Israel. Kedua negara tersebut sempat menyebarkan fitnah Khamenei akan kabur ke Rusia jika AS menyerang Iran.
Namun sang pemimpin tertinggi justru tetap berada di dekat rakyatnya untuk melawan kesombongan Trump. Kita bukanlah pihak yang memulai perang, dan kita tidak ingin menyerang negara manapun. Tetapi bangsa Iran akan memberikan pukulan keras kepada siapapun yang menyerang dan mengganggunya, ujar Khamenei dengan lantang. Kemenangan Iran yang berhasil memukul pasukan AS mundur juga dirayakan oleh para pejabat pemerintahannya. Anggota DPR Iran membakar bendera Amerika Serikat seraya berteriak "Mati Amerika". Selain gagal total menghabisi Iran, supremasi AS sebagai negara adidaya kembali ternodai di Ukraina. Kekuatan militer AS yang selama ini menjadi pelindung utama bagi Ukraina mulai bisa dihancurkan oleh Rusia. Kabar terbaru menyebut Rusia baru saja menembus sistem pertahanan udara buatan Paman Sam. Rudal balistik Iskander-M milik Rusia dilaporkan menembak sistem pertahanan buatan AS yang disebut sistem roket artileri mobilitas tinggi atau HIMARS. Kejadian ini terjadi di Kharkov, Ukraina saat perang antara Moskow dan Kiev masih terjadi. Serangan itu menewaskan hingga puluhan tentara Ukraina, tulis siaran pers dari Kementerian Pertahanan Rusia. Keberhasilan serangan ini membuat Rusia semakin percaya diri memenangkan perang. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev. Segera, saya ingin hal itu terjadi secepat mungkin, ujarnya dikutip dari TASS Senin lalu. Namun ia menekankan bahwa hal terpenting bukan hanya kemenangan Rusia dalam medan perang, melainkan mencegah munculnya konflik baru di masa depan. Medvedev menilai kemenangan militer semata tidak cukup. Menurutnya, tujuan akhir dari kemenangan adalah menciptakan kondisi yang mampu menghindari konflik lanjutan setelah perang berakhir. Kekuatan Rusia untuk menghancurkan Ukraina semakin tak terbendung. Militer negeri beruang merah bahkan tetap melancarkan serangan meski perwakilan NATO datang ke Ukraina. Tanpa ragu, Rusia malah mengirimkan 520 rudal dan drone ke Ukraina. Serangan masif ini terjadi tepat saat Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, tiba di Kiev untuk bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Zelensky mengkonfirmasi bahwa Moskow melepas sekitar 450 drone jarak jauh dan 70 rudal semalam dengan target utama jaringan listrik nasional. Zelensky menuding Rusia sengaja memanfaatkan kondisi cuaca ekstrim untuk menyerang warga sipil. Kaos keren dari Aerostreet ini lagi diskon 60%, cek linknya di bawah ini. Bangkitnya supremasi nuklir Rusia. Kekalahan Amerika Serikat di Iran dan Ukraina semakin menyakitkan setelah Rusia bersiap memulai era tanpa batasan nuklir. Sebagai informasi, kekuatan nuklir Rusia dibatasi oleh sebuah perjanjian bersama New START. Perjanjian ini disetujui oleh Rusia dan Amerika Serikat untuk menutup peluang terjadinya perang nuklir antara kedua negara tersebut. Dengan adanya New START, Rusia membatasi semua senjata nuklir jarak jauh antar benua. Termasuk setiap hulu ledak nuklir Rusia yang dimuat ke dalam rudal balistik jarak jauh antar benua yang dapat mencapai Amerika Serikat dalam waktu sekitar 30 menit. Perjanjian New START ditandatangani pada tahun 2010 lalu oleh Presiden Rusia Dmitry Medvedev dan Presiden AS Barack Obama yang menjabat pada saat itu. Kini kesepakatan New START akan segera berakhir pada 5 Februari 2026. Vladimir Putin sendiri sudah menawarkan perpanjangan masa tenggat kepada Donald Trump dan AS. Namun Paman Sam dengan angkuhnya menolak proposal yang diajukan oleh Putin dan Rusia. Respons sombong dari AS ini dianggap Rusia sebagai bentuk pengkhianatan. Tidak ada jawaban juga merupakan jawaban. Kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov merujuk pada tidak adanya tanggapan dari AS soal usulan Rusia. Ryabkov menegaskan bahwa Moskow siap menghadapi realitas baru dalam persaingan kekuatan nuklir dengan AS. Setelah New START hangus, Rusia bakal mewujudkan kekuatan nuklir terbesarnya setelah dibatasi dalam beberapa dekade terakhir. Setelah muncul kabar Rusia tidak akan memperpanjang perjanjian ini, Trump merespons dengan pasrah. Presiden AS ini seperti kehilangan sifat angkuh dan congkaknya. Jika berakhir ya berakhir, kita akan membuat perjanjian yang lebih baik, ujar Trump. Sweater polos untuk cowok dan cewek ini cuma 100 ribuan aja. Buruan check out pakai link di bawah ini. Dengan berbagai kasus dan skandal berat yang mengepung Donald Trump, akankah Presiden Amerika Serikat yang paling angkuh ini segera menemui kehancuran?